Oke, tes 1 2 3. Balik lagi bersama saya Fandi di Purpose Coding. Oke, kita sebelumnya udah belajar 6 ya. Di file belajar 6 kita belajar tipe data tuple. Nah, sekarang kita di file belajar 7. Langsung kita buat seperti biasa, file belajar 7 ekstensinya adalah Python. Tipe dataset. Nah, sekarang kita belajar tipe dataset ya. Jadi langsung aja saya buat contoh programnya seperti ini kira-kira ya. Jadi ini seperti biasa ini fungsi main, kemudian ini adalah isi programnya. Nah, ini kita save. Sebelumnya kita belajar tipe data list ya, tipe data list, tipe data tuple sebelumnya. Sekarang kita belajar tipe data set. Nah, ini kira-kira isinya adalah set, himpunan set. Set itu adalah himpunan yang digunakan untuk menampung data atau objek-objek yang tidak berurut ya. Jadi untuk membuat suatu himpunan kita memerlukan fungsi set ini. Ini isinya adalah elemen-elemen. Jadi ini adalah elemen-elemen di dalam himpunan set. Kita buat variabel s ya. Nah, kemudian di atas juga ada program seperti ini ya. Ini saya copy aja. Nah, jadi kira-kira bacanya seperti ini ya. Ini adalah print element s. Jadi untuk pembeda aja ya antara print dan juga print elements. Nah, di dalam print ini kan cuma ada satu parameter yaitu info. Nah, di dalam print element s di dalam print elements itu ada s dan juga info. Jadi ada dua parameter. Yang sebelah kiri adalah s, yang ke sebelah kanan adalah info. Nah, ini adalah pengkondisian. Ini adalah pengkondisian ya. Ini adalah pengkondisian. Ini dibacanya adalah gini ya. Dibacanya jika len itu adalah length, jumlah ya. Length itu adalah jumlah. Jika jumlah elemen di dalam himpunan S sama dengan 0, jadi bacanya kira-kira gitu ya. Jika jumlah elemen di dalam himpunan S, artinya jika jumlah si S isinya akan elemen-elemen si S ini. Nah, jika sama dengan 0 maka yang dipanggil adalah print himpunan kosong. Ini kalau saya print, saya compile, nah ini hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau ini yang bawahnya dibaca seperti ini. Untuk setiap elemen di dalam S maka akan di print seperti ini. Jadi for A in S ini maksudnya adalah looping ya. Ini adalah program untuk looping. Looping itu pemanggilan berulang lah, istilahnya seperti itu. Jadi nanti dia akan dipanggil berulang setiap elemennya. Nah, untuk setiap elemen di dalam S ini boleh saya ganti B ya. Ini boleh saya ganti B. Ini juga boleh saya ganti B. Dan hasilnya nggak akan error, sama aja. Tapi dipakai E ya udah, artinya elemen lah, biar ngerti elemen-elemen di dalam himpunan S. Ini saya ganti lagi ya. Saya ganti E lagi ya. Jadi for elemen di dalam S, untuk setiap elemen di dalam S. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Yang pertama di print apa? Info. Info itu adalah si string, elemen awal. Ini infonya nih, elemen awal setelah pemanggilan. Ini info, stringnya ya. Ini string. Nah, lihat, ini posisinya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan kan? Sebelah kanan di dalam print elemen S. Sebelah kirinya apa? Himpunan S. Jadi, ini adalah sebelah kanannya info, isinya adalah string. Dan sebelah kirinya adalah S. S itu isi dari himpunan S. Nah, kalau kita lihat yang di print info dulu kan? Info, berarti ini dulu atasnya info, di print info setelah pemanggilan update, remove dan sebagainya. Nah, setelah itu yang di print lagi apa? Ini si pengkondisian jika dan juga pengkondisian S. Jadi ini adalah S, yang di print adalah S himpunannya. Ini adalah S, cuma beda-beda. Yang satu pengkondisian jika, yang satu pengkondisian looping. Yang satu looping. Nah,
Jadi ceritanya gini, ini di bawahnya adalah S, himpunan S. Kita lihat, yang di print adalah elemen awal. Pertama elemen awal dulu ya, di print info ya, atasnya ya. Atas dulu adalah info. Jadi elemen awal, bawahnya ini si S-nya, ini S-nya. Cuma beda-beda pengkondisiannya, ada jika, ada looping. Nah, kalau kita lihat isi dari elemen adalah 11, 22, 33, 44 dan 55. Kita lihat awalnya adalah 11, 22, 33, 44, 55. Ini nggak berurut ya, karena si himpunan S ini dia akan menampilkan elemen-elemen yang nggak berurut di dalam suatu himpunan set. Nah, ini yang di print awal adalah elemen awal. Jadi elemen awal ya. Kenapa elemen awal ada di atas? Kenapa ada S di bawah? Karena ya seperti tadi, print yang pertama adalah info, print yang kedua adalah pengkondisian dari si S. Jadi yang keduanya ini S-nya ya, cuma beda-beda. Beda-beda kenapa? Ini beda kan sama yang bawah, beda kan? Beda, ini beda. Jadi pengkondisian aja, looping. Jadi gini. Kita baca ini dulu deh. Add ini untuk menambah elemen. Jadi 11, 22, 33, 44, 55 ini kita tambah 66 dan 77. Si S-nya ini kita tambah. Jadi di sini ada 66, ada 77. Ngerti ya? Jadi ditambah elemennya. Setelah pemanggilan add, ya udah setelah pemanggilan add ada 66 dan juga 77. Nah, kalau update itu penambahan ya, bisa penambahan ya. Jadi lebih dari satu lah diupdate lah, diperbarui. Ada 88, ada 99. Berarti setelah 66 dan 77 ditambah lagi 88 dan juga 99 setelah pemanggilan update. Jadi setelah update ini ada 88, 99. Kemudian setelah pemanggilan remove. Jadi setelah di remove, yang mau di remove apa, yang mau dihapus? 44. Nah, 44 kan di awal tadi ya. Berarti di sini masih ada 44, tapi setelah di remove 44-nya udah nggak ada. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini add, update, remove, juga clear. Clear ini adalah untuk menghapus semuanya. Nah, kalau menghapus semuanya berarti elemen di dalam S ini kosong dong. Berarti kalau S kosong, maka yang dipakai adalah pengkondisian jika ini. Kalau si S, jika jumlah elemen di dalam himpunan S sama dengan kosong, 0, maka yang di print adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong yang di print. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Bukan info lagi. Info itu kan sebelah kanan, maksudnya yang di print adalah himpunan kosong. Jadi kan pengkondisian adalah jika info itu yang atasnya ya, Ini yang atasnya ini adalah info, ini info, yang di print info. Nah, kemudian himpunan kosong yang dipanggil kalau si jumlah elemen di dalam S-nya adalah 0. Nah, setelah di clear kan jumlah elemen di dalam S-nya 0, maka yang dipanggil adalah si himpunan kosong. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi bukan lagi yang dipakai si looping ini. Nah, kalau dia tidak 0, maka yang dipakai adalah si looping ini. Kalau dia tidak 0, nah dia dipakai si looping ini. Jadi looping itu adalah bacanya gini, untuk setiap elemen di dalam S. Berarti untuk setiap elemen di dalam S ada 11, 22, 33, 44, 55 dan seterusnya ya. Nah, ini dibaca adalah ini string ya. Kita udah tahu ini adalah string. Jadi untuk mengkonvert si elemen ini ke dalam string. Jadi ini elemen ini kan isinya 11, 22, 33, 44, 55 dan sebagainya ya, dikonvert ke string. Nah, ini adalah spasi. Ini adalah n. N itu untuk ke baris yang sama untuk elemen selanjutnya. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau saya hapus supaya lebih ngerti aja. Kalau saya hapus n-nya. Misalnya saya hapus nih n-nya. Saya compile. Nah, jadinya dia ke bawah. Lihat deh, dia jadi ke bawah. Kalau tadi ada n, dia ke kanan kan? Ya kan? Kalau tadi ada n, dia ke kanan. Kalau dia nggak ada n, dia ke bawah. Ya, kita lihat. Kita compile lagi. Nah, dia jadi ke kanan. Nah, kalau saya tambah karakter S misalnya di sini, dia jadinya gimana di compile? Nah, di sini ada S nih, muncul nih S tuh. Di sini ada S, di sini ada S, di sini ada S. Jadi looping itu adalah pemanggilan berulang ya. Jadi print satu persatu. Nah, n-nya ini ada S. Nah, kalau saya ubah lagi jadi seperti biasa, jadi dia kayak gini ya, ada n-nya. Nah, kalau saya hapus spasi ini,
spasinya saya hapus. Jadi kayak gimana? Jadi dia rapet-rapet nih. Si loopingnya ini rapet-rapet, looping elemennya rapet-rapet ya. Jadi dia nggak ada spasi. Tadi kan ada spasi. Nah, lihat. Nah, sekarang saya taruh lagi nih spasinya. Nah, dia ada spasi sekarang. Dia ada spasi. Nah, kemudian kalau saya hapus nih yang elemennya, justru elemennya saya hapus. Jadinya kayak gimana? Jadi nggak ada elemennya. Spasinya masih ada di sini, cuma nggak kelihatan. N-nya juga masih ada di sini, cuma nggak kelihatan. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ini statement yang di dalam sini, dalam kurung ini adalah struktur untuk looping setiap elemen, untuk memanggil satu persatu setiap elemen. Jadi kita panggil 33, 11, 44, 22 itu untuk looping, pemanggilan berulang setiap elemen. Nah, strukturnya terserah kita mau kayak gimana, mau yang ke bawah kayak tadi boleh, mau yang ke kanan boleh. Jadi kayak ini struktur loopingnya. Ini istilah struktur loopingnya, ada spasi, ada n, ini setiap elemen. Nah, ini dipanggil kalau isi elemennya tidak kosong, maka print ini akan dipanggil. Di print secara berulangnya akan dipanggil seperti ini. Ya, seperti ini. Panggil secara berulang. Tapi kalau kosong, maka yang diambil adalah si print yang ini, himpunan kosong. Nah, statement ketika kosong, ketika fungsi clear dipanggil. Jadi dihapus semua. Kalau remove cuma hapus satu elemen. Nah, kalau ini bisa hapus semuanya. Jadi remove tidak menghapus semua elemennya. Jadi print elements juga dia bisa saya kasih aja misalnya print di sini boleh sama aja. Yang penting beda ya sama print biasa ya. Karena di sini kan dia ada dua parameter. Kalau di print ini nah sama aja kan nggak ada error. Print sama print ya fungsi sama-sama ngeprint. Cuma kalau print kan kita bedakan dia cuma satu parameternya. Kalau print ada S dan juga info. Jadi sebelah kiri adalah S, sebelah kanan adalah info. Infonya tuh yang ini. Yang ini infonya. S-nya yang ini, ya S isinya apa? Himpunan yang berisi elemen-elemen himpunan set ya, fungsi set ini. Jadi kira-kira seperti itu ya cara baca programnya. Nah, kalau kalian mau belajar, kalian compile nanti kalian hapus satu persatu. Oh, kalau ini dihapus nanti jadinya seperti ini. Berarti kalian tahu fungsinya setiap fungsi. Oh, kalau saya ganti B sama aja karena ini adalah elemen. Ini dianggap sebagai elemen di dalam S. Ini adalah fungsi looping for in S untuk setiap elemen di dalam S looping. Nah, ini adalah pengkondisian jika. Jadi kira-kira seperti itu ya fungsi jadi program tipe dataset kira-kira seperti ini ya programnya. Ini ditambah ini penamaan awal lah ya, penamaan awal. Jadi kita penamaan awalnya S, kemudian S itu isinya adalah himpunan. Jadi ini ya penamaan awal lah kita bisa sebut. Jadi kita kira seperti itu ya tipe dataset. Nah, kalian bisa tulis programnya, bisa ketik ulang, bisa kalian hapus setiap karakter atau statement atau line-nya bisa kalian hapus nanti jadi seperti apa, jadi error. Nah, ini misalnya saya hapus ini nih, print ini. Ini kan untuk enter ke bawah ya. Nah, jadi dia rapet dari atas sama bawah dia rapet. Jadi kan strukturnya gini, ini print info. Ya kan? Ini print info yang mau di print awal. Kemudian ini adalah si S-nya. S berdasarkan pengkondisian if dan juga berdasarkan looping. Beda-beda. Nah, ini S-nya. S-nya tuh yang ini S-nya. Nah, kalau saya nggak ada yang tadi, dia akan rapet-rapet. Nah, kalau saya adain lagi, nah dia akan ada spasi ke bawah. Nah, jadi gitu ya. Cara bacanya kalian hapus aja dulu, nanti jadinya seperti apa. Jadi bisa dibedain. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah tipe dataset. Set adalah himpunan yang berisi data atau objek yang tidak terurut ya. Ini menggunakan fungsi set. Kalian bisa bedain sendiri ya antara fungsi list dan juga set. Kalau set kan bentuknya seperti ini ya, dia tutup awal kurungnya seperti ini, tutup kurungnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk tipe dataset dari saya.
Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Kalian bisa pelajarin lagi. Sampai jumpa di video berikutnya di playlist Python dasar ya. Nanti kedepannya akan banyak video yang berhubungan dengan Python ya. Mungkin saya akan buat aplikasi dan sebagainya. Jadi pelan-pelan aja belajarnya. Jadi sekian dari saya, bisa di-share videonya, di-like, di-komen, subscribe. Oke, terima kasih. Sekian dari saya Fandi di Purpose Coding. Sampai jumpa di video berikut.